menurut saya juga untuk para praktisi juga menjadi sangat penting ya, menguasai, kemudian mungkin pada akhirnya lewat aktivitas real kesehariannya bisa berkontribusi juga untuk kemudian bisa mengembangkan teori-teori politik gitu. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Visip Unpad. Hari ini saya Nurillah Novel bersama dengan salah seorang ketua program studi di Visip Unpad, yaitu beliau adalah Dr. Handa Mudiati Rahmatunisa MA PhD. Selamat pagi. Selamat pagi Bu. Senang banget ya hari ini. Senang banget hari ini kita akan membagikan informasi yang tentunya sangat-sangat bernilai gitu ya. Beliau adalah Ketua Program Studi Ilmu Politik di Visip Unpad. Nah, artinya kita akan membahas terkait dengan program penerimaan mahasiswa baru pada program studi Ilmu Politik. Oke, Bu Mudi siap ya nih kita ya? Ya, dengan senang hati dan sangat semangat. Oke, sangat semangat gitu. Nah, mungkin ini ya diawali dari nama program studinya Ilmu Politik. Nah, kayaknya serem banget ya Bu, ilmu politik kayak tegang gitu ya. Boleh nggak sih Bu di-share gitu ya ke teman-teman nih, ke sobat Visip Unpad, apa sih program studi ilmu politik? Terutama pasca sarjana ya, ini untuk program studinya khusus pasca sarjana ilmu politik. Baik, terima kasih Teh Nuril. Jadi ini kesempatan yang sangat luar biasa ya, saya senang sekali berada di sini. Dan saya sebagai Ketua Prodi Pasca Sarjana Ilmu Politik Visip Unpad akan menyampaikan beberapa informasi penting menurut saya yang mungkin untuk sebagian orang ya ketika mendengar prodi ilmu politik gitu ya, dengar politiknya aja itu pasti seringkali serem ya. Begitu ya. Tapi sebetulnya kita itu tidak bisa terlepas dari politik kehidupan kita itu, dari mulai membuka mata ya sampai dengan menutup mata pasti ada urusannya dengan negara kan begitu ya. Iya. Nah, jadi sebetulnya ini adalah sebuah ilmu yang sangat-sangat penting yang berkait erat dengan kehidupan manusia sebetulnya ya, kehidupan manusia untuk kemudian bisa memberikan efek positif, efek bermanfaat untuk kehidupan manusia, karena ini bicara soal pengelolaan negara ya. Bagaimana kemudian membawa negara itu menjadi sejahtera, menjadi makmur ya, lewat berbagai macam elemennya gitu ya. Jadi ini sudah sebuah ilmu yang sangat menarik dan saya pikir tanpa politik kita nggak bisa apa-apa. Oke. Nampaknya menyangkut kemaslahatan umat ya, gitu ya. Persis, betul Teh Nuril. Oke. Kalau ini terkadang kita kan bertanya-tanya ya Bu, ini kalau saya kuliah di sini tuh nanti saya jadi apa ya gitu. Kalau sekolah kedokteran jelas saya jadi dokter gitu. Kalau belajar di pasca sarjana ilmu politik, saya jadi apa nih Bu kira-kira? Ya. Nah, jadi program pasca sarjana ilmu politik Visip Unpad menawarkan 2 program ya, program magister dan juga doktoral. Nah, secara spesifik kalau magister kan sebetulnya lanjutan ya, lanjutan dari kita juga punya program studi sarjana ilmu politik. Nah, lanjut ke magister atau S2 ilmu politik yang jadi sebetulnya berupaya untuk menghasilkan lulusan yang memang memiliki kemampuan lanjut terkait dengan teori politik begitu ya, aplikasi berbagai teori-teori politik yang dipelajari sehingga nanti bisa berkiprah ya, harapannya adalah sesuai dengan apa yang kemudian bisa dipelajari atau yang telah dipelajari di program magister ilmu politik. Nah, jadi ini memberikan kemampuan untuk bisa menganalisis gejala-gejala sosial politik gitu ya. Kemudian juga mengembangkan keahlian dan profesi di bidang politik. Nah, itu untuk magister, dan profesinya, profil lulusannya bisa akademisi bisa gitu ya. Kemudian juga politisi bisa, aktivis di bidang politik misalnya konsultan politik begitu ya. Peneliti juga. Jadi ada beberapa profil lulusan yang bisa dihasilkan lewat proses pembelajaran di magister ilmu politik. Nah, kalau untuk yang S3 sebetulnya tidak jauh berbeda, cuman memang sesuai dengan tuntutan tingkat atau level pendidikannya. Memang kalau S3 atau doktoral itu diharapkan untuk bisa tadi ya mengembangkan teori-teori politik begitu ya. Tetapi di sini juga menurut saya juga untuk para
praktisi juga menjadi sangat penting ya, menguasai, kemudian mungkin pada akhirnya lewat aktivitas real kesehariannya bisa berkontribusi juga untuk kemudian bisa mengembangkan teori-teori politik gitu. Oke. Berarti memang tidak terbatas pada saya kalau lulus jadi politikus gitu ya. Ternyata bisa jadi akademisi, sangat konsultan. Sebetulnya. Oke. Cukup banyak ya. Nah tadi kan disampaikan Bu, kalau ada nih program studi S1-nya, S1 ilmu politik. Nah seandainya nih ada Sobat Visip nih yang mau daftar tapi ternyata bukan dari S1 ilmu politik, itu diperkenankan atau tidak? Nah jadi kebijakan dari universitas kita dan juga fakultas ya, khususnya Visip dan juga Prodi, kami sebetulnya menerima istilahnya multi entry ya, dengan ragam background S1 bisa juga masuk ke magister ilmu politik. Jadi kita juga pernah ya punya dari administrasi ada, ekonomi juga ada, bahkan dari Saintek ya ada juga. Ada ya yang tertarik ya dari Saintek. Ya betul ya, jadi menurut saya jadi menarik ya, mungkin karena tuntutan profesi mahasiswa itu ya, karena mungkin dia bergerak di ya tadi kan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan aktivitas politik, walaupun dia dari Saintek, akhirnya memerlukan juga penambahan wawasan terkait dengan ilmu politik ya, seperti itu. Jadi memang ini kebutuhan profesi waktu itu juga mahasiswanya gitu. Jadi multi entry teh. Oke, betul. Artinya berarti banyak kesempatan ya, atau ada kesempatan untuk teman-teman yang memang bukan dari ilmu politik tapi mau memperdalam ilmu politik di program Pascasarjana. Kalau ini kan semisal nih Bu, ada calon mahasiswa yang beliau ini kan sambil bekerja biasanya ya Bu untuk program Pascasarjana ini, mungkin boleh diberikan gambaran Bu aktivitas perkuliahannya itu seperti apa ya? Karena ini saya sambil kerja nih, memungkinkan nggak ya saya mau kuliah gitu? Nah memang ini menjadi challenge tersendiri untuk mereka yang bekerja ya. Misalnya untuk yang magister, perkuliahan di hari kerja sebetulnya kan begitu ya, dari Senin sampai Jumat. Tetapi biasanya rata-rata memang fleksibel sesuai dengan kesepakatan nih dosen ya. Kalau pengalaman saya sih rata-rata sih masih bisa mengikuti ya perkuliahan, karena biasanya dosen di program studi pasca itu juga adalah dosen di S1 kan begitu ya. Jadi mungkin untuk hari normal atau hari biasa lebih banyak di S1. Nah, biasanya di weekend itulah mereka membuat kesepakatan gitu ya untuk kemudian melakukan aktivitas perkuliahan untuk program pasca. Jadi masih bisa diikuti sebenarnya. Dan kemudian juga metode pembelajarannya kan ada, tidak selamanya offline juga ya, ada yang online, ya hybrid begitu ya. Jadi menurut saya sih dari apa yang saya amati selama ini, banyak mahasiswa pasca kita yang sudah bekerja tidak memiliki kesulitan yang berarti untuk kemudian bisa mengikuti perkuliahan gitu. Oke, cocok ya. Jadi bisa cocok ya, fleksibel gitu ya. Kalau ini Bu, untuk pasca S2 dan S3 itu kan secara durasi juga ada perbedaan gitu ya. Itu proses belajarnya seperti apa Bu, dari awal masuk sampai dengan lulus? Selesai ya. Nah jadi untuk magister, jadi magister itu ini karena memang ada Permendikbud yang baru nih ya, Teknuril, kita tapi masih menunggu, katanya SKS-nya memang harus ditambah. Tapi so far untuk yang sekarang, kita untuk magister itu menyelesaikan minimal 38 SKS. Ya itu include dengan tesis ya, dengan tesis. Jadi bangunan kurikulum untuk magister itu memang bisa selesai di 1,5 tahun sebetulnya. Ya kalau rajin ya. Jadi di semester 2 itu sudah mulai bisa proses awal penulisan tesis. Jadi mata kuliah itu selesai di semester 2. Semester 2. Semester 2 ya, jadi bisa selesai. Nah, jadi di semester 3 harus sudah tesis sebetulnya. Jadi harapan bisa lulus tepat waktu 2 tahun itu sangat-sangat visible gitu ya, untuk kalau kita memang fokus gitu. Nah, jadi 38 SKS include dengan tesis. Nah, kalau untuk doktoral itu 42 SKS. Nah, kita ada 12 SKS yang memang istilahnya itu relate dengan ada mata kuliah wajib seperti metode ya, metode riset, kemudian juga penulisan karya ilmiah,
kemudian juga filsafat gitu. Nah, itu ada 12 SKS termasuk juga untuk pengembangan karir. Jadi ada beban SKS untuk mengasah kemampuan mendiseminasi. Nah, jadi ikut conference gitu ya. Seperti itu. Kemudian juga ada 2 SKS yang lain untuk kemudian bisa mengikuti aktivitas untuk penguatan kapasitas dari doktoral ya. Jadi ini memang ada 12 SKS beban yang ada di kelas gitu ya, yang harus diikuti. Selebihnya adalah total riset untuk doktoral. Gitu. Jadi lulus terjadwalnya sebetulnya adalah lulus tepat waktunya adalah di 3 tahun gitu ya. Tapi pengalaman sih ada juga yang bisa selesai di 2,5 tahun. 2,5 tahun. Ya. Oke, 2,5 tahun udah lulus doktor. Ya, tadi 1,5 tahun udah lulus magister. Ya. Gitu. Jadi sebetulnya secara desain ini sudah cukup efisien gitu betul, ya Bu ya. Okay. Kalau fokus ya. Iya, nah itu catatannya ya kalau fokus. Fokus ya betul. Oke, kalau ini yang membedakan apa ya kira-kira antara ilmu politik FISIP Unpad begitu ya dengan mungkin ilmu politik yang ada di universitas lain? Ya. Jadi apa yang kami tawarkan sebetulnya adalah dari sisi kurikulum ya, terutama di magister yang tadi ada 27 mata kuliah pilihan dan ada berarti 27 sampai 38 ya, ada berapa sih? Sisa 11 ya? 11 ya, 11 sampai lupa. Ada 11 yang kemudian mata kuliah wajib tuh. Nah jadi sebetulnya dengan konstruksi kurikulum seperti itu, yang terbagi ke dalam 4 sebetulnya ada 4 bidang kajian atau klaster ya untuk magister ilmu politik. Jadi 27 mata kuliah pilihan itu terbagi ke dalam 4 klaster ya. Yang pertama klaster negara, kekuasaan dan kewargaan. Itu ada beberapa mata kuliah yang sebetulnya sangat current ya, sangat memberikan pemahaman kontemporer untuk mahasiswa. Misalnya nih ada terkait dengan resiliensi demokrasi, yaitu mata kuliah yang kita tawarkan. Kemudian ada struktur dan aktor politik, soal politik kewargaan itu dari klaster negara, kekuasaan dan kewargaan. Klaster yang lain yang kami tawarkan juga di magister adalah klaster kebijakan, teknologi dan demokrasi. Nah ini adalah upaya dari program studi juga untuk melakukan adaptasi terhadap perkembangan terkini menyangkut proses-proses kebijakan ya. Teknologi dan demokrasi dengan mata kuliah yang memang kekinian ya, misalnya politik digital seperti itu ya. Kemudian juga mata kuliah analisa dinamis isu-isu kebijakan kontemporer ya. Kemudian ekonomi politik sumber daya alam itu yang klaster yang kedua. Klaster yang ketiga adalah sama juga ini yang terkait betul dengan perkembangan terkini dari politik negara di Indonesia ya. Ada klaster partai politik, pemilu dan politik elektoral. Nah ini sebetulnya sasarannya juga agak spesifik nih ya. Mungkin teman-teman dari KPU ya, Bawaslu ya, DKPP nih ya, karena ini sangat-sangat relate sekali dengan pekerjaan mereka. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa yang berminat terhadap ya tadi ya politik elektoral itu bukan dari teman-teman dari tadi ya KPU, Bawaslu dan DKPP misalnya, tapi teman-teman yang lain juga yang memang punya minat untuk mendalami proses-proses elektoral ya, yang sekarang kan di Indonesia itu ya udah menjadi sebuah kegiatan yang rutin ya. Betul. Apalagi menghadapi pesta 2024 nanti. Kemudian yang terakhir, yang klaster terakhir itu juga ada klaster konflik politik dan keamanan. Nah ini yang mereka-mereka yang berminat tadi memahami soal tata kelola perbatasan misalnya. Kan kita banyak berbatasan dengan negara ya, baik laut maupun darat ya. Nah itu juga kita tawarkan mata kuliah dalam klaster ini, termasuk juga bicara soal isu-isu keamanan, kontemporer dan lain-lain. Nah jadi 27 mata kuliah pilihan itu tailor-made, jadi intinya kita tawarkan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa ya. Karena yang kalau mata kuliah wajib itu kan metodologi ilmu politik ya, kemudian ada penulisan karya ilmiah itu mata kuliah wajib, dan juga teori kekuasaan itu mata kuliah wajib di magister ilmu politik. Nah selebihnya adalah mata kuliah pilihan. Nah jadi kami tawarkan sesuai dengan nanti tema tesisnya. Nah, jadi sudah fokus nih di semester 2, semester 1 dan semester 2 itu sudah bisa memilih mata kuliah yang relate dengan tema tesisnya. Jadi ini juga sebetulnya proses untuk mempercepat mereka lulus ya tepat waktu, dan
nanti memilih mata kuliah yang tadi ya sesuai dengan tema tesisnya gitu. Nah itu kalau S3 memang kalau S3 tadi ya sebetulnya sudah dibilang semi full by research gitu ya, tapi kan ada 12 SKS yang memang ada dua mata kuliah yang ada di kelas sebetulnya, metodologi dan filsafat ya, teori politik. Nah itu yang kemudian ditawarkan di kelas, selebihnya sebetulnya ya by research gitu. Oke, berarti nah ini yang khasnya kita fleksibel ya Bu ya? Sangat fleksibel. Oke. Gitu. Nah ini yang jadi kekhasan dari ilmu politik FISIP Unpad begitu ya. Jadi jangan khawatir jika mempunyai mungkin aktivitas lain juga, nampaknya tetap bisa begitu ya melaksanakan perkuliahan, tapi tadi tetap kuncinya fokus ya katanya. Ya, betul, fokus. Gitu. Challenge-nya adalah manage waktu ya. Nah ini tadi ternyata tuh ilmu politik tuh kalau tadi dilihat dari tema-temanya tuh sangat relate ya dengan kehidupan kita sehari-hari begitu ya Bu. Kalau terkait dengan proses pembimbingan gimana sih Bu? Karena kalau biasanya kalau S1 itu kan aduh ini semua pembimbing tuh takut gitu ya. Nah ini kalau proses pembimbingan untuk pasca sarjana itu seperti apa Bu? Baik, ini juga menjadi isu yang menarik ya. Kami memiliki sumber daya manusia yang insya Allah ya sangat-sangat kompeten ya, dan memiliki expertise yang menurut saya tersedia komplit ya. Jadi kalau misalnya ada mahasiswa magister yang mau membahas apapun ya, kita punya sebenarnya, gitu ya. Nah tapi juga sebetulnya ada juga peluang bahwa kita juga melakukan joint supervision gitu ya dengan universitas-universitas mitra ya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri gitu ya. Jadi sudah ada misalnya untuk yang S2 pembimbingnya kan dua orang. Kita bisa join ya dengan misalnya pembimbing di universitas yang lain ya, yang kita punya kerjasama, atau juga di luar negeri ya, mitra luar negeri kita, atau istilahnya joint examiner ya, penguji ya, sebagai penguji juga kita bisa dari luar juga. Tapi intinya bahwa dari sisi SDM, insya Allah kita memiliki pembimbing dan penguji yang mumpuni ya, untuk kemudian bisa membantu mahasiswa melakukan riset ya, menghasilkan karya tulis berupa tesis maupun artikel ya, yang berkualitas gitu. Nah prosesnya sebetulnya karena ada tuntutan lulus tepat waktu, memang intensif ya proses pembimbingannya. Jadi saya mungkin yang tadi ya mencoba untuk selalu ya istilahnya mengingatkan ya, baik mahasiswa maupun pembimbing untuk berproses secara efisien dan tapi tetap berkualitas ya, artinya memenuhi target-target setiap semesternya, progresnya terkontrol, dan harapan bahwa bisa lulus tepat waktu dengan berkualitas itu kita bisa penuhi gitu. Oke, berarti mindsetnya sebetulnya harus diubah ya begitu. Kalau dulu zaman pembimbingan ketika S1 dan pasca sarjana mungkin akan sedikit berbeda, karena tadi ternyata untuk pembimbingan tuh relasi ya, jadinya jejaring gitu ya, karena ternyata ada yang dari luar Unpad juga begitu. Bahkan mungkin praktisi bisa ya, bisa, misal politikus gitu ya. Betul, praktisi juga ya, tadi saya lupa menyebutkan bukan hanya dosen ya, tetapi juga praktisi yang memang relevan ya dengan tema dan ekspertisnya sesuai dengan standar yang diatur oleh peraturan perguruan tinggi gitu. Oke, baiklah. Nampaknya kalau informasi sudah cukup komplit begitu ya. Ini untuk sahabat FISIP yang tertarik untuk belajar tentang ilmu politik khususnya di program pasca sarjana. Cukup lengkap tadi informasinya. Nah, mungkin nanti semisal mau melakukan pendaftaran mungkin boleh diinformasikan Bu Mudi bagaimana? Jadi para peminat ya, para peminat, para calon mahasiswa, saya menanti semuanya untuk kemudian bisa bergabung di program pasca sarjana ilmu politik baik S2 maupun S3. Informasi lengkap terkait dengan kurikulum dan lain-lain kita punya websitenya juga, ilmu politik yang terintegrasi ya. Jadi terintegrasi juga dengan program pasca sarjana dan pasca sarjana, dan juga informasi lengkap terkait dengan pendaftaran bisa mengunjungi website smup.unpad.ac.id ya. Itu informasi lengkap terkait dengan program sarjana, pasca sarjana, maupun terkait dengan biaya pendidikannya ya. Betul. Dan juga nanti bisa explore ya semua link yang relate dengan proses pendaftaran di kami. Kami menanti sekali.
Baik, nah ini sudah dinantikan ya oleh Ketua Program Studi Pasca Sarjana Ilmu Politik langsung. Jadi silahkan dilakukan registrasi atau mungkin mencari-cari dulu informasinya di website, silahkan ya, tadi di website yang terintegrasi atau di website smup.unpad.ac.id. Begitu ya Bu Mudia? Betul. Baik, terima kasih atas Sama-sama. informasinya yang luar biasa. Saya juga jadi aware ya terkait dengan ilmu politik di FISIP Unpad begitu. Terima kasih Bu Mudia. Mungkin saatnya kita berpisah dengan sahabat FISIP Unpad. Selamat pagi, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.